Saudara, Peggy Claudine ini menjadi satu contoh bagaimana seorang ibu yang ketika menghadapi struggle begitu berat, tidak putus asa. Bila perlu dia korbankan apapun, bahkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan sang anak. Puji Tuhan, dua anaknya sembuh normal dan sekarang dia bisa membantu banyak keluarga. Saudara, kita bersyukur. Saya sendiri bersyukur karena saya juga dikaruniai Tuhan seorang ibu yang mengasihi kami anak-anaknya. Beberapa hari yang lalu dia berulang tahun ke-75 tahun. Saya berdoa untuk beliau, saya bersyukur punya mama yang setiap hari sudah mendoakan kami anak-anaknya. Kalau saya bisa kuat seperti hari ini itu juga karena doa mama saya senantiasa. Dia kalau saya telepon tanya, ada yang perlu didoakan apa? Mama saya setiap hari berdoa bisa berjam-jam. Jadi saya bersyukur memiliki seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, yang sejak kami kecil juga ke sekolah minggu, yang membimbing kami di dalam Tuhan. Saudara kalau tahu juga tokoh lain Thomas Edison, ya, dia sudah dikenal orangnya, mamahnya saudara. Dia bilang begini, I did not have my mother long, but she cast over me an influence which has lasted all my life. The good effect of her early training I can never lose. If it had not been for her appreciation and her faith in me at a critical time in my experience, I should never likely have become an inventor. I was always a careless boy, and with a mother of different mental caliber, I should have turned out badly. But her firmness, her sweetness, her goodness were potent powers to keep me in the right path. My mother was the making of me. The memory of her will always be a blessing to me. Oh, betapa indahnya kalau anak-anak kita nanti juga bisa menuliskan seperti itu. I know this is not easy. Tugas seorang ibu tidak mudah. Itulah sebabnya saudara, saya sedih ketika membaca berita di Inggris saudara. Saat ini ada tren anak-anak middle school, bukan high school, middle school bangga kalau apa? Pregnant. Sehingga di satu sekolah itu bisa banyak sekali middle school. Di Amerika bagaimana? Saya belum nonton acaranya, tapi saya baca katanya ada reality show 16 and pregnant katanya. Aduh saudara, mereka tidak menyadari bahwa tugas seorang ibu itu berat, tidak mudah, butuh persiapan bukan saja secara fisik, tetapi kestabilan emosi, kestabilan mental, dan juga spiritual. Sehingga bagi saudara-saudara yang punya anak gadis itu perlu dibimbing, diingatkan supaya mereka ready untuk menjadi seorang ibu. Queen Victoria, saudara, ini juga merupakan satu contoh bagaimana di dalam kesibukan dia menangani tugas-tugas. Setiap hari menanti, dia membesarkan ke-9 anaknya in simplicity, free from snobbishness, and taught them responsibility. Saudara, dialah Tuhan menolong saudara-saudara, para ibu untuk mengasihi, mendisiplin anak-anak saudara di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita baca Amsal 31. Kalau tadi di bacaan kita membaca yang ayat 10 sampai 31, kita membaca ayat 1 sampai 5. Amsal 31 ayat 1 sampai 5.
Inilah perkataan Lemuel, raja Massa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Saudara, pasal ini ditulis oleh Lemuel, seorang raja di masa saudara. Dan dia menjadi bijaksana berkat juga nasihat sang ibu. Ibunya, walaupun anaknya sudah besar sekalipun, sudah menjadi seorang raja, terus mengingatkannya dengan cara yang lain, ya. Nah, ini juga kita para orang tua harus sadar bahwa cara kita menasihati anak kita waktu 5 tahun sama 15 tahun sama 50 tahun itu beda, saudara, ya. Kadang anak-anak tidak bisa lagi mau menerima karena orang tua masih treat mereka seperti anak kecil, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata setelah Lemuel menjadi raja pun dia masih mau mendengar saran sang ibu. Hati-hati loh, jangan kamu suka minum anggur, jangan sampai kamu mabuk. Kamu sebagai raja harus make wise decision. Kamu dengan mabuk itu nanti keputusanmu bisa ngaco. Dan rupanya raja Lemuel mendengar nasihat ibunya. Saudara, juga dalam hal moral, ya, supaya jangan sampai jatuh. Dan di sini kita melihat yang kedua, peran seorang ibu atau orang tua, yaitu mendoakan dan menanamkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Alkitab kepada anak-anak kita. Ya, seorang ibu bukan saja mengajar kita untuk berbicara, ya, karena banyak anak-anak bisa bicara berkat sang ibu, yang ayah seringkali terlalu sibuk, ya, membaca, menulis, tapi juga seorang ibu mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anaknya. Lebih daripada itu apa? Memberi contoh. Ya, nah, ini juga kadang anak-anak itu kurang bisa efektif untuk menerima nasihat orang tua karena apa? Kadang sebagai orang tua tidak memberi contoh. Ya. Eventually what we do speak louder than what we say. Ya. Jadi anak-anak kita akan lihat kalau kita marah anak kita berbohong. Mama tidak mau ya, kamu bohong lagi, awas ya kalau bohong lagi. Tidak lama kemudian, waktu telepon, mamanya lagi bad mood. Nih, cari mama bilang tidak ada ya. Nah, gimana anaknya bisa melihat itu? Ya, dibilang tidak boleh bohong, sekarang mamanya suruh bohong. Tidak efektif, saudara. Nah, ini juga kenapa berat menjadi orang tua. Kalau saudara kita di kantor, ya, orang tidak mengenal kita di kantor, kita biasanya ya bicara yang baik, bersikap yang baik. Tapi kalau kita di rumah, ya karena di rumah tidak ada orang lain, kita ya apa adanya. Nah, anak-anak kita melihat kita waktu bagaimana? Waktu apa adanya itu. Nah, kalau waktu apa adanya kita tidak bisa memberi contoh yang baik, ya, anak kita ya mendengar saja, tapi kurang punya power untuk mengikuti. Saudara tahu jam berapa ini? Masih 1 jam lagi, oke? Saudara, saya pernah ceritakan ini kepada beberapa saudara, ya. Saudara masih ingat tidak? Ada keluarga Yahudi, saudara, itu pindah satu tempat yang baru. Keluarga ini menjadi Lutheran. Anaknya bingung. Papa mama ini kan orang Jewish. Tadinya kan very devoted. Tapi kenapa kok sekarang meninggalkan iman yang lama jadi anggota gereja Lutheran? Papanya bilang, wah, habis kalau dia tidak gitu susah nanti untuk bisnis, untuk yang lain. Saya nggak apa-apa. Saudara, sejak hari itu sang anak punya pandangan yang berbeda. Bukan saja terhadap papa, mamanya, tapi juga terhadap agama. Dia lihat, oh ternyata orang beragama itu cuma untuk dapat benefit, untuk dapat profit.
Dan saudara tahu anak ini grew up menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kemudian menulis satu buku yang mempengaruhi bukan cuma jutaan orang di dunia, miliaran orang di dunia. Siapa anak itu? Karl Marx. Mulainya dari mana? Mulainya melihat contoh orang tua sendiri, tidak lagi mempercaya, dianggap semua agama itu salah. Saudara, kita harus berdoa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan bantu kami sebagai orang tua, beri kami hikmat, beri kami bijaksana untuk mendidik, untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran, dan sekaligus juga memberi contoh bagi anak-anak kami. Saudara, Susana Wesley melahirkan 19 anak. Ayo, siapa yang bisa ngalahin di sini? Juara di sini ngaruh sih. Dia 19 anak, saudara. Tapi saudara, di dalam kesibukannya sebagai istri seorang gembala sidang, mengurusi anak-anak begitu banyak sendirian, tidak ada pembantu. Seringkali suaminya juga mengalami kesulitan keuangan. Tapi setiap hari dia bilang anaknya, jangan ganggu mama ya, mama mau berdoa. Jadi kalau sudah tutup pintu itu anak-anak tahu urusan itu baik, mamanya berdoa, mendoakan anaknya satu persatu, saudara. Udah gitu setiap hari digilir, saudara. Satu anak hari ini saya Joni panggil, diajak bicara paling tidak setengah jam, didengarkan, kamu ada masalah apa? Kamu kok kelihatannya absen sama adikmu, kenapa? Didengarkan, saudara. Kalau dibimbing, ya. Nah, memang tidak mudah, kadang-kadang adikmu nakal. Tapi apa kata firman Tuhan? Kamu sebagai yang lebih besar, kasih tahu, ya, bimbing, kasihi, doakan. Tiap hari, saudara, digilir anaknya satu persatu, saudara. Tidak heran, saudara, dari Susana Wesley ini 2 anak dipakai dengan luar biasa. Kalau saudara tahu, hari ini ada gereja Metodis, itu karena berkat anak Susana Wesley, John and Charles Wesley. Mereka bertumbuh walaupun dalam suasana keluarga yang kekurangan, crowded, tapi berkat peran sang ibu ini, saudara, 2 anak dipakai dengan luar biasa. Saudara, satu hari ada tamu, saudara, diundang makan malam, ya, oleh keluarga Susana Wesley. Lalu salah satu anaknya, saudara, Charles, dia tanya pertanyaan, sudah dijawab mamanya. 5 menit kemudian tanya pertanyaan yang sama. Ini yang cerita tamu itu. Ternyata walaupun sudah dijawab, tanya lagi, dijawab lagi, saudara. Sampai sepanjang makan malam itu, Charles Wesley menanyakan pertanyaan 7 kali. Susana selalu jawab, tidak marah. Kamu tuh dengar enggak? Mama sudah ngomong bolak-balik. Enggak, sudah. Sehingga apa? Tamunya heran. Setelah selesai semua, tamunya tanya, why do you keep answering that question 7 times? Jawaban Susana gimana? Because 6 would not have been enough. Ini menunjukkan apa? Kesabaran. Anak itu memang ada yang cukup 1 kali. Kita kasih tahu, Nyo, ingat ya, oke man. Tapi yang nomor 2, 10 kali pun masih dilakukan, ya. Sudah punya pengalaman begitu, yang katanya lebih dari 1. Oh, Tante Lina, wah, ya. Tapi Tante Lina ada semua baik sih. Betul ya, Tante Lina. Tapi namanya kita orang tua itu, kita ada anak yang namanya isi, saudara. Cukup 1 kali, tidak banyak macam-macam. Diperhatikan, saudara. Diingat terus. Tapi yang lain, aduh, sampai mulut ini capek nasihati, ya. Tetap aja begitu. Tapi kita mau belajar seperti Susana Wesley, saudara. Bila perlu 7 kali. Sampai anak itu sadar, nampak betul-betul. Saudara, ada anak juga yang ditanya, saudara, soal matematika. Pertanyaan begini, kalau di meja itu ada apple pie, ya, lalu dibagi 10. Lalu ditanya, tiap-tiap orang dapat berapa?
Anaknya menjawab 1/9. Mestinya berapa?